Shalom, apa kabar friends? Senang sekali hari ini bisa kembali hadir Indi menemani friends dalam Coffee Break. Dan pada hari ini juga nih, Indi nggak sendiri lagi karena Indi sudah bersama dengan seorang bintang tamu yang pastinya friends, kalau kalian yang berdomisili di kota Kupang dan sekitarnya pasti udah nggak asing lagi sama sosok yang satu ini. Siapa lagi kalau bukan, ini saya bingung nih manggilnya kakak atau gimana, karena emang kan mukanya tuh kayak nggak berubah gitu dari dulu, zaman kenal dulu ya, tahu seorang sosok ini, tapi sekarang mukanya tetap sama gitu, tetap awet gitu. Siapa lagi kalau bukan, di studio sudah hadir bersama ini ada Samantha Karen. Halo Kak Karen. Halo, selamat malam. Selamat malam. Waduh, ini berbahagia sekali akhirnya dari sekian banyak lamanya bintang tamu yang kita rencanain akhirnya kesampaian juga bersama Kak Karen di sini. Asik nih. Akhirnya ada juga waktunya dari sekian banyak jadwal yang jam terbangnya udah semakin tinggi nih Kak Karen. Akhirnya bisa juga ada waktu untuk kembali di Jadi sini. hari ini saking banyaknya terbang, hari ini saya singgah di sini. Asik. bisa nyambung nih. Nah, apa kabar Kak Karen? Puji Tuhan, baik saya. Sehat-sehat selalu ya. Luar biasa. Orang tua gimana? Puji Tuhan sehat. Saudara-saudara juga puji Tuhan sehat luar ya. biasa, say. Dan malam hari ini apa kabarnya juga nih? puji Tuhan sukacita juga, sehat juga. Luar biasa. Ini baru pertama kali loh ada bintang tamu yang nanyain balik gitu. Iya. Pengen curcol ya. Nah, friends, malam hari ini juga, di saat ini juga Kak Karen bukan hanya hadir akan menemani Indi untuk cerita-cerita doang, tapi Kak Karen juga bakal hadir untuk membagikan banyak hal positif yang tentunya juga akan membuat friends lebih termotivasi lagi untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Ada banyak banget pertanyaan yang udah disiapin. Ini Kak Karen udah siap kan? Siap gak siap sih? Karena siapa sih yang nggak kenal seorang Samantha Karen? Kita kan tahu ya, sosok yang satu ini tuh banyak banget prestasinya dan selalu menebarkan banyak pengaruh-pengaruh positif. Apalagi kalau friends temenan sama Kak Karen di Facebook, itu pasti friends udah banyak ikutin status-statusnya beliau ya, yang sangat memberkati sih kalau menurut Indi, dan juga membagikan banyak banget pengaruh-pengaruh positif untuk hidup kita. Jadi udah siap ya Kak Karen ya? Siap. Kita sharing sebentar dan tetap bersama kami hanya di Cafe Break Afroline, hanya di Afroline Radio, Suara dari Timur. Masih di Afroline Radio, Suara dari Timur, dan kita masih bareng Kakak Karen di sini. Ini panggil kakak aja ya. Karena emang kita kakak beradik kan. Kalau panggil tante juga nggak lucu, Kak. Iya Kak, jadi buat friends yang baru gabung di Afroline Radio dan baru stay tune aja nih, sekedar info kalau sekarang ini kalian lagi ada di program Coffee Break, di mana ada Indi yang bakal menemani kalian, dan juga ada bintang tamu kita yang kece badai hari ini, yang kalian harus tahu kalau suasana di studio tuh enak banget karena kita lagi sharing yang seru banget. Dan dia siapa lagi kalau bukan Samantha Karen yang ya pasti friends sudah pada tahu ya. Dan pada hari ini juga kita bakal sharing banyak banget, jadi stay tune terus ya sampai kita usai nanti. Nah, untuk pertanyaan pertama nih Kak, banyak banget ya cerita tentang seorang Samantha Karen yang mungkin di luar sana tuh belum kenal, atau mungkin hanya teman-teman deket aja, sepergaulan aja yang mungkin kenal, tapi nggak semua orang, mungkin di teman-teman Facebooknya Kakak juga sebanyak itu juga nggak semua orang kenal Kakak kan, dan tahu cerita hidup dari seorang Samantha Karen. Nah, untuk pertanyaan pertama nih, Kakak bisa cerita dikit nggak sih tentang, banyak juga nggak apa-apa sih, tentang prestasi apa aja sih yang sudah Kakak capai selama ini sampai pencapaian yang paling butuh banyak effort itu apa? Saya sekolah, saya cerita sedikit ya. Saya sekolah tamatnya itu tahun 2004, udah tua ya. 2004 saya menamatkan pendidikan SMA saya. Terus saya nggak langsung kuliah gitu. Jadi saya melakukan petualangan dengan diri saya, pencarian jati diri dan sebagainya. Akhirnya di tahun 2006 itu saya mulai untuk menemukan bahwa saya nyaman jadi seorang laki-laki cantik dengan tampilan yang saya ambil sekarang ini, gitu. Awalnya orang tua nggak tahu juga sih Kak, gitu. Jadi sampai akhirnya di tahun 2007 saya pertama kali ikut yang namanya kompetisi pemilihan top model waria pertama di Kota Kupang waktu itu. Gitu, saya angkatan kesekian lah dari teman-teman yang sudah senior. Akhirnya saya jadi juara di situ. Masuklah saya di koran gitu. Masuk koran dan akhirnya itu jadi sejarah di mana akhirnya orang tua saya, baik bapak, mama dan semua isi rumah saya tahu bahwa hari itu
anak laki-laki mereka berbeda dari anak laki-laki pada umumnya gitu. Jadi kita berproses dan akhirnya saya disidangkan lah dalam satu apa ya, satu persidangan kecil ala rumah kami gitu. Dan akhirnya saya bersyukur karena saya mempunyai orang tua yang walaupun kami sederhana tapi mereka open minded. Jadi mereka terbuka. Kita keluarga yang demokratis, mereka bisa menerima dengan keunikan yang dikasih Tuhan ke saya. Itu keunikan yang dikasih Tuhan menurut versi saya ya. Dan akhirnya ada beberapa petua-petua yang diberikan oleh orang tua saya bagaimana saya harus menjadi seseorang yang punya prestasi gitu, ketimbang kamu buat sensasi gitu. Jadi hidup kamu dengan keadaan kayak gini aja udah sensasi sebenarnya gitu. Sebenarnya ini adalah salib juga buat kami sebagai orang tua gitu. Tetapi ya itu dia, kami menghargai setiap keputusan kamu. Dan yang penting satu pesan bapak saya, bahwa kamu boleh punya masalah di luar sana, tetapi jangan pernah bawa masalah kamu di dalam rumah. Selesaikan masalah kamu di luar. Dan satu pinta bapak adalah jadilah luar biasa menurut versi kamu. Itu yang jadi sampai hari ini jadi prinsip saya dan keluarga, komitmen saya antara saya secara pribadi dan orang tua saya. Dan puji Tuhan saya bisa menjalani itu sampai hari ini. Semoga bisa seterusnya. Amin. 2008 saya melangkah menjadi ikut pemilihan Miss Waria NTT dan kebetulan saya jadi juara satunya. Lagi? Iya. 2009 saya dikirim untuk mewakili NTT di ajang pemilihan Miss Waria Indonesia Timur. Waktu itu acaranya di Makassar. Dan kebetulan saya pulang bawa satu predikat, the best perform di pemilihan Miss Waria se-Indonesia Timur 2009. 2010 saya ikut kembali lagi di daerah. Saya menjadi duta waria HIV/AIDS. 2011 saya dikirim lagi untuk mewakili NTT tercinta di ajang pemilihan Putri Waria Indonesia se-Indonesia Timur juga gitu waktu itu. Jadi akhirnya saya menjadi runner up 1 atau pemenang kedua di ajang pemilihan itu. Dan di tahun 2012 saya mewakili NTT untuk pemilihan Putri Waria Indonesia di Jakarta se-Indonesia. Wow. Gitu. Dan waktu itu saya puji Tuhan dapat 2 predikat, yaitu juara kedua runner up 1 dan juga Putri Waria Indonesia Intelligentsia. Terus saya pensiun di tahun 2013. Saya ikut pemilihan Duta Waria HKSN, Hari Kesetiakawanan Sosial waktu itu. Dan saya jadi pemenangnya. Setelah itu saya pensiun lah. Dan akhirnya saya sekarang bekerja di belakang layar, memberi semangat kepada teman-teman komunitas, jadi mentor juga untuk beberapa orang teman-teman model yang punya kecintaan terhadap dunia yang beauty baru mulai berkarir juga. Bener gitu. Saya jadi mentornya mereka gitu. Terus saya bisa masuk di salah satu komunitas model di Kota Kupang. Saya menjadi satu-satunya waria ya, salah satu-satunya waria yang bisa ada dalam agensi tersebut gitu. Jadi ya itulah gitu pencapaian saya sampai hari ini, puji Tuhan. Jadi semuanya dimulai dari keluarga ya, dengan komitmen untuk terus berprestasi. Ini setiap tahun ya? Iya, benar gitu. Jadi dan yang paling menyenangkan buat saya dari semua pencapaian yang saya sudah terima dari itu semua, saya senang karena saya bahagia, saya bangga dengan diri saya karena orang tua, keluarga jadi support system. Jadi ketika saya ada dalam kompetisi-kompetisi seperti itu, mereka adalah orang-orang yang datang nontonin saya, kasih support buat saya, semangat buat saya. Bayangin aja, saya ini kayak gini loh, ya kan? Terus kalau di dalam satu kompetisi, terus orang tua tuh datang dan nontonin saya gitu, kasih semangat buat saya. Buat sebagian orang bahwa ini hal yang sepele gitu, tapi buat saya yang notabene saya adalah seorang transgender gitu, tapi disupport sama orang tua, itu hal yang luar biasa gitu. Karena kita tahu bahwa banyak sekali teman-teman di luar sana yang mereka tertolak oleh keluarga mereka, gitu. Mereka pergi dari rumah mencari jati diri di luar, mereka terjebak dalam setiap hal-hal yang di luar keinginan mereka gitu ya kan.
dan itu semua negatif gitu. Tetapi saya bersyukur, bersuka cita, saya survive karena saya punya keluarga yang mencintai saya apa adanya saya. Itu yang buat saya tuh benar-benar survive lah gitu. Oke. Jadi dari keluarga itulah terus mendorong Kak Karen untuk lebih menjaga hidup ini menjadi lebih baik lagi dan terus berprestasi dan melakukan yang terbaik untuk keluarga dan untuk diri sendiri. Benar, Kak benar, Karen. benar. Jadi kalau lagi tampil, lagi performance gitu terus ada keluarga di depan tuh, itu apresiasi yang luar biasa ya untuk orang-orang terdekat ya yang Benar, terus ada. benar. Karena nggak semua orang seperti itu mendapatkan berkat seperti yang Kakak dapat didukung oleh keluarga, itu yang paling luar biasa ya. Apa sih yang paling Kak ingat dari step proses yang sudah Kak ceritain dari tadi dalam pencapaian itu? Hal apa yang paling Kakak ingat dari setiap proses yang sudah dilewati itu? Hal yang paling saya ingat adalah kembali lagi flashback ketika saya ambil keputusan menjadi saya yang sekarang gitu. Jadi kita tahu bahwa kita hidup di lingkungan bertetangga, lingkungan keluarga yang dimana ya pro kontras pasti selalu terjadi gitu ya kan. Ya itu dia, saya bersyukur karena saya dengar dengan telinga saya sendiri gitu. Saya menyaksikan langsung bahwa satu sore di mana ada beberapa orang tetangga, namanya juga ibu-ibu kompleks gitu kan, ya yang duduk di dalam satu kumpulan kecil, terus mereka membahas tentang saya yang baru dengan tampilan saya yang baru. Terus mama itu waktu itu bilangnya gini, kita sone bisa hanya terima anak pun baik sa, terus anak pun sone baik kita sone terima gitu, baik sone baik dia beb anak, besok mungkin buang dia gitu. Terus yang terakhir mama bilang bahwa setiap keluarga dia punya salib sendiri yang akan dia pikul. Ini mungkin salib saya sebagai seorang ibu, tapi saya bersuka cita untuk semua hal yang Tuhan buat saya gitu. Itu yang selalu buat saya, itu cerita story yang akan saya ceritakan ke semua orang. Bahwa saya punya mama yang luar biasa. Saya punya mama yang mungkin gak sama dengan mama yang lain. Mungkin orang punya mama yang luar biasa, pekerjaannya luar biasa, jabatannya luar biasa, status ekonominya luar biasa, penampilannya, cantiknya luar biasa. Mama saya punya cantik versi saya yang memang gak bisa ditemukan oleh perempuan lain. Itulah gitu. Makanya saya selalu suka dengan cerita itu, dan saya suka menceritakan itu. Iya, jadi semua dimulai, hal yang paling diingat itu adalah penerimaan dari seorang ibu yang rela pasang dada lah, kalau mau dibilang pasang dada untuk anaknya. Iya, setuju. Dan berani menyatakan ke dunia apapun yang terjadi tetap anak number one. Ya. Luar biasa sekali. Nah itu dia friends, kita baru sampai ya untuk sharing bagian yang pertama nih. Ada banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang sudah Indi siapin untuk mau sharing bareng Kak Karen di sini. Yang dari tadi kayaknya dari top pertama aja Indi tuh kayak udah kesentuh banget hati ini, kayak pengen pulang terus bilang I love you juga sama mama, tau gak sih? Luar biasa ya. Nah, dan kita bakal balik lagi setelah ini. Indi bakal korek-korek lagi nih ya, apa aja sih yang menjadi motivasi Kak Karen dalam mencapai step prestasi-prestasinya yang tiap tahun ya friends. Kalau bisa dibilang itu tiap tahun dari pertama kali benar-benar menjadi dirinya sendiri, akhirnya setiap tahun tuh benar-benar menorehkan prestasi. Sampai apa harapan Kak Karen terhadap masyarakat di sekitar Kak Karen sendiri dalam menerima perbedaan, dimana semua orang atau setiap manusia itu pasti punya keunikannya tersendiri. Nah, tetap bersama kami hanya di Afraline Radio, suara dari timur. Masih di Afraline Radio bareng Indi dan juga Kak Karen di sini dalam Cafe Break. Nah, friends, kalau tadi kita udah dengar cerita cukup banyak ya dari Kak Karen tentang prestasi-prestasi yang sudah dicapai dan juga banyak hal sampai akhirnya memutuskan untuk pensiun di tahun 2013 ya Kak ya. Dan itu mulai mengambil langkah untuk menjadi istilahnya orang yang bergerak di belakang layar untuk mendukung orang lain dengan hobi dan talenta yang sama untuk kembali maju dan meniti karir di bidang yang sama ini. Nah, Kak Karen, sebenarnya apa sih yang memotivasi kakak dalam setiap pencapaian demi pencapaian yang sudah kakak raih itu selain keluarga? Mungkin ada nilai-nilai khusus yang kakak taruh dalam diri, menjadi komitmen kakak untuk mencapai setiap prestasi, bahkan sampai saat ini bergerak sebagai orang yang berdiri di belakang layar mendukung orang lain. Kalau saya share pribadi, motivasi terbesar saya
Mau jujur nggak? Jujur. Sebenarnya ini datang dari setiap mereka yang mengacuhkan saya. Setiap orang yang menyepelekan saya, setiap orang yang sering banget punya anggapan sepele terhadap saya gitu. Ini adalah motivasi di mana ketika saya berprestasi, itu cara saya untuk bilang bahwa saya berprestasi dalam hidup saya. Gitu. Dengan atau tanpa kamu, saya mungkin nggak bisa jadi seperti ini. Gitu. Jadi dari apa hinaan-hinaan itulah yang buat saya bisa ada sebagaimana saya ada hari ini, gitu, untuk membuktikan pada orang-orang yang menyepelekan bahwa saya, jikalau hari ini saya menjadi orang yang luar biasa menurut versi saya, ya itulah mereka lah yang menjadi motivasi saya sebenarnya. Gitu. Oke. Gitu. Selain itu juga ini adalah pembuktian juga bahwa memang menurut sebagian orang, menurut orang-orang tertentu dengan pola pikir yang cukup radikal, yang suka menggunakan kacamata moral, kacamata agama gitu untuk mendiskriminasi, memberi label, stereotype kepada orang-orang tertentu dengan keadaan seperti saya. Bahwasanya ya apa ya? Dengan orang-orang pola pikir seperti itu. Iya, gitu. Membuka cara berpikir mereka gitu. Bahwasanya bahwa saya ini adalah manusia yang harus dimanusiakan gitu, bukan harus dikasih label-label tertentu gitu. Saya bisa, saya maju dengan saya cukup survive, saya maju dengan setiap apa yang menjadi passion saya dan saya menjadi berhasil gitu. Dan saya pikir bahwa inilah gitu cara saya untuk membuktikan gitu ya. Itu yang memotivasi saya lah. Gitu. Bukan kepada balas dendam sih, tetapi ya jadikan bulian sebagai satu berkat yang harus kita apa ya, yang memotivasi kita untuk biar kita sukses dan balaslah setiap apa ya, anggapan miring itu dengan prestasi. Dengan prestasi ya, bukan dengan balik mencaci atau balik membela diri, tapi justru membangun itu sebagai suatu prestasi. Setuju, karena pada prinsipnya saya selalu berpikir bahwa ketika ada prestasi, maka akan ada apresiasi. Dan membungkam semua mulut-mulut yang Setuju. menganggap remeh ya, Kak Karen. Ya, dan tentu saja kan semua hal ini, kalau kita mau bilang kita bahas semua hal dari awal tadi sih sebenarnya bermula dari satu hal, menjadi berbeda. Menjadi seseorang yang berbeda. Tapi sebenarnya sih semua manusia itu berbeda dengan caranya sendiri-sendiri ya, Kak Karen. Tapi pada sisi atau pada level ini menjadi berbeda, apa perasaan dan yang mungkin pernah kakak alami? Kalau mungkin kan tadi kita udah dengar kan banyak orang yang dengan pola pikirnya yang tidak berpikiran terbuka untuk menerima perbedaan ini, dan mereka membangun pola pikir mereka sendiri dan menjudge dengan cara pandang mereka sendiri. Tapi juga mungkin ada juga dari lingkungan Kak Karen atau orang-orang terdekat yang mungkin juga punya pemikiran lain dalam penerimaan Kak Karen sebagai seseorang yang berbeda ini. Kalau saya, puji Tuhannya, saya punya lingkungan yang cukup kondusif buat saya gitu. Kebetulan kita tinggal di mana datang dari berbagai macam suku yang berbeda, agama yang berbeda gitu. Terus bahkan Tuhan menempatkan orang seperti saya gitu, seseorang yang spesial seperti saya di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, berlingkungan gitu ya kan, bertetangga dan sebagainya di lingkungan saya tempat tinggal gitu. Dan dulu mungkin orang-orang mungkin masih cukup primitif ya, masih cukup radikal dengan cara berpikir yang dulu gitu, beberapa tahun yang lalu. Tetapi sekarang kembali lagi bahwa setiap orang itu, bukan cuma saya sebagai seorang transgender, tetapi semua orang, dia pasti akan dihargai kalau dia bisa membawa diri yang baik di tengah-tengah lingkungan di mana dia tinggal gitu ya kan. Seperti apapun kamu, orang tidak akan melihat siapa kamu gitu, gender kamu seperti apa, tetapi kalau kamu bisa bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kamu bisa memberi kontribusi yang positif buat orang-orang di sekitar kamu, orang akan menyepelekan itu. Orang udah tidak lagi melihat siapa kamu dengan background kamu. Orang pasti akan sangat bisa menerima kamu gitu dengan baik gitu. Dan itu yang saya bangun gitu ya kan. Datangnya dari keluarga, keluar pun jadi seseorang yang memang
baik gitu, karena memang keluarga juga memperlakukan saya baik, jadi akhirnya saya juga harus memperlakukan orang lain juga dengan cara yang baik, karena itu yang diajarkan oleh keluarga. Sebisa mungkin kita berusaha untuk bisa menghargai orang lain, karena kan setiap hal itu dimulai dari diri kita sendiri. Kalau kita bisa menghargai sesuatu, kita bisa menghargai orang lain pasti akan bisa menghargai kita. Seperti itu. Dan kalau bicara tentang sesama, tentang tetangga, tentang orang lain dan kemudian masyarakat, apa yang menjadi harapan Kak Karen untuk masyarakat dalam penerimaan perbedaan, dalam penerimaan beberapa orang dengan kepribadian yang berbeda, dengan keunikannya ini? Harapan Kakak untuk masyarakat? Harapan saya untuk masyarakat adalah jangan lihat gender kami gitu, dan jangan pakai kacamata moral, kacamata agama gitu. Pandang kami itu seperti manusia gitu. Kayak tetangga-tetangga saya itu pandang saya sebagai manusia, yang dimana mereka memanusiakan manusia gitu. Artinya bahwa mereka anggap bahwa ini perbedaan kamu gitu, karena ini kamu dan saya itu berbeda gitu. Jadi ya cara terbaik mereka adalah bagaimana mereka tidak bisa menerima perbedaan, tetapi mereka tidak menjadi pelaku kejahatan untuk tidak menerima perbedaan gitu. Jadi akhirnya mereka bisa menerima saya gitu. Oke lah, dia berbeda gitu, tapi udahlah, dia dengan kehidupan dia, biarlah dia bertanggung jawab dengan apa yang menjadi pilihan dia hari ini gitu. Ya kan, soal urusan dosa dan sebagainya itu urusan dia dengan Tuhan, urusan gitu. Masing-masing ya gitu. Jadi yang saya inginkan adalah bagaimana masyarakat membuka pola pikir mereka, bahwasanya jangan pakai embel-embel agama dan embel-embel moral gitu untuk menjudge seseorang, untuk memberikan stereotip pada seseorang, untuk memberikan label pada seseorang gitu. Ya kan, kita lihat aja gini, satu contoh gini, kita nggak bisa melihat, kita tidak bisa memberi satu label kepada semua perempuan ketika kita melihat bahwa ada perempuan yang menjadi pelaku prostitusi. Terus kita mengeneralisir semua perempuan adalah pelacur. Betul kan? Kita juga nggak bisa bilang bahwa ketika kita mendapati seorang laki-laki yang adalah pelaku kejahatan seksual dan kita menyamaratakan semua laki-laki adalah penjahat kelamin. Tidak ada laki-laki yang setuju dengan pernyataan itu. Begitu halnya dengan kami saya sebagai seorang transgender. Saya rasa bahwa kalian perlu mengenal kami secara personal. Jadi jangan menurut kata orang, menurut pandangan saya, menurut pengalaman saya, bahwa si A seperti ini dan si B pasti seperti ini. Gak bisa kayak gitu. Kenali kami secara personal gitu. Kamu akan menemukan bahwa ternyata dia berbeda gitu. Anak kembar aja dilahirkan sama, mirip gitu, tapi mereka punya punya kepribadian yang berbeda kan? Gitu. Simpelnya aja kayak gitu. Gitu. Jadi kenal kami secara personal. Ketika kalian mengenali kami secara personal, kalian akan punya pertimbangan tersendiri gitu. Dan semoga itu menjadi baik gitu, ya kan? Benar sekali, benar. Jadi harapannya memang tidak muluk-muluk ya Kak Karen, seperti manusia lainnya dan seperti sesama lainnya, karena siapapun manusia itu, siapapun kita, siapapun friends, tidak ada satu orang pun manusia yang ingin diperlakukan tidak baik. Atau semua manusia pasti selalu ingin diperlakukan dengan baik. Begitupun kita dan juga kalian kan friends. Sampai di sini dipercaya dan diyakin banget kalau friends sudah mulai terbuka dan sudah mulai berpikir banyak hal, berpikir tentang sesuatu yang mungkin akan merubah bagaimana kalian bersikap untuk sesuatu yang berbeda ke depannya. Dan kita akan kembali lagi hanya di Afroline Radio. Banyak banget prestasi dan juga hal-hal yang membawa pengaruh positif dari seorang Samantha Karen yang sudah kita ulik bareng bersama di sini. Dan semua prestasi-prestasi itu nggak hanya gampang untuk diraih, bukan tidak ada proses, bukan tidak ada tantangan, bukan tidak ada tekanan, tapi justru dari berbagai tekanan, tantangan, bahkan haters, itu justru yang membuat seorang Samantha Karen semakin kuat untuk mencapai setiap keberhasilan dan prestasi-prestasinya itu sebagai pembuktian pada dirinya sendiri dan juga orang lain bahwa jangan pernah menganggap remeh seseorang hanya karena dia berbeda. Nah, Kak Karen, ini nih, pernah nggak sih perbedaan itu membuat kakak merasa kurang sebagai seorang Karen? Kalau saya ya, karena kebetulan ya, bukan kebetulan, ini anugerah luar biasa. Saya datang dari keluarga yang sangat support banget. Jadi ini yang bikin saya tuh survive gitu. Jadi saya nggak pernah ngerasa berkekurangan
Tidak pernah ya? Saya tidak pernah merasa kekurangan. Saya juga ketika di luar sana saya mendapati hal-hal yang sekiranya jadi tantangan buat saya, seperti contohnya ada penolakan lah. Saya pernah satu waktu diminta jadi juri di satu kompetisi fashion show gitu, ya kan, satu ajang kompetisi fashion. Terus saya ditolak karena menurut beberapa orang dewan juri saya berbeda, gitu. Padahal saya cukup qualified gitu, tapi karena saya berbeda itu cukup diskriminatif buat saya. Tetapi akhirnya karena panitia penyelenggara memberikan royalti kepada saya sambil ngomong hal itu, saya bilang nggak apa-apa gitu, yang penting acara kamu sukses gitu, saya nggak jadi masalah gitu. Toh saya percaya bahwa berkat sudah disediakan oleh Tuhan buat saya, jadi nggak apa-apa gitu. Terus juga kebetulan sekarang kan saya kan sebagai seorang makeup artist lah gitu. Kebetulan saya sekarang lagi menekuni satu hobi yang menghasilkan duit gitu. Sangat menghasilkan ya, saudara-saudara. Gitu. Jadi seorang tukang make up lah bahasanya dulu. Sekarang orang lebih kenal dengan MOA gitu. Saya sering banget gitu ada penolakan-penolakan tertentu karena ya dinilai bahwa jam terbang saya belum terlalu bagus, belum terlalu tinggi, makeup saya juga dikatain menor dan sebagainya gitu. Padahal sebenarnya ada banyak orang yang sangat apresiatif terhadap hasil karya saya gitu. Tapi ya itu dia, kembali lagi bahwa saya percaya bahwa Tuhan selalu memporsikan sesuatu sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan kita gitu. Jadi berkat gak bakalan kemana lah buat saya. Itu yang buat saya itu cukup survive karena saya punya keluarga, saya punya beberapa orang teman. Saya nggak punya banyak teman sebenarnya. Sebenarnya saya punya banyak orang-orang yang memang kenal saya gitu, tapi saya punya beberapa orang teman-teman dekat aja gitu. Mereka yang adalah support system saya gitu. Jadi ketika hal-hal seperti itu terjadi dalam diri saya, manusiawi sekali kalau saya cukup down gitu ketika saya kadang-kadang gitu. Itu mungkin sebagian kecil dari banyak hal yang sudah saya alami gitu. Tetapi mereka lah kembali lagi bahwa keluarga, teman-teman dekat itulah yang selalu ada di sekeliling saya ketika saya benar-benar ada dalam posisi yang memang betul-betul down gitu. Tapi satu hal lagi bahwa kebetulan saya pun juga di antara teman-teman saya itu suka dibilang mak-mak gitu ya kan. Saya suka dibilang Mami Karen gitu. Jadi bener-bener. akhirnya karena predikat sebagai seorang mak-mak itu gitu. Jadi saya harus jauh lebih kuat daripada teman-teman saya. Betul gitu. sekali. Karena ketika mereka dalam satu persoalan-persoalan tertentu, saya itu dipercaya untuk jadi seseorang yang bisa memberikan saran, pendapat, kritik, solusi buat mereka gitu. Jadi saya harus jauh lebih kuat gitu. Saya harus jauh lebih bisa memaintain diri saya ketika diperhadapkan dengan persoalan-persoalan, entah dibully karena keadaan saya yang berbeda seperti ini, entah karena pekerjaan, entah karena percintaan dan sebagainya. Nah itu dia gitu. Ketika kita diperhadapkan dengan sesuatu yang tidak menguntungkan, saya harus kuat gitu, karena saya percaya bahwa setiap hari saya mau belajar dari pengalaman saya secara pribadi, dan saya mau belajar dari pengalaman orang lain gitu. Dan itu yang menjadi pembelajaran dalam hidup saya setiap harinya, bagaimana saya harus bisa bersikap, bagaimana saya harus bertingkah laku, dan sebisa mungkin saya belajar untuk bisa menghargai setiap apa yang terjadi, menghargai setiap perbedaan, dan tidak menjadi pelaku diskriminasi gitu, supaya saya juga tidak dijahatin sama orang seperti itu. Itulah dia gitu. Jadi selama hidup, karena punya keluarga, punya teman-teman yang memang sangat support, saya rasa bahwa itu hal sepele yang tidak harus saya pikirkan gitu, karena itu akan menguras banyak energi dalam diri saya gitu ya kan. Terus itu akan buat saya itu ngerasa bahwa saya akan cepat tua kalau misalkan saya berpikir hal-hal yang tidak menyenangkan gitu ya kan. Berpikirlah hal-hal yang lebih bahagia, mendatangkan berkat. Itu yang buat kita itu membuat kita bersyukur terus. Benar, bersyukur gitu. Karena saya percaya bahwa hidup itu bukan cuma tentang siang aja, kan ada malam gitu ya kan. Hidup nggak harus untung terus gitu. Kita harus diperhadapkan dengan persoalan-persoalan yang tidak menguntungkan, biar kita terus tahu bahwa ada Dia yang dimana bisa kita pergi dan kita diajarkan untuk bersyukur untuk semua hal. Seperti itu.
Betul sekali. Dengan cara iya sih kita menempatkan orang-orang yang tepat di sekeliling kita ya, Kak Karen ya. Karena nggak semua suara tuh harus kita dengar gitu. Ada suara-suara tertentu yang menjadi pertimbangan secara pribadi kita untuk melangkah dan mengambil keputusan-keputusan yang berguna untuk hidup kita. Nah, lanjut nih Kak Karen, apa sih kiat-kiat dan semangat yang mungkin dapat Kakak bagikan kepada friends yang lagi dengerin sekarang biar mereka tuh tetap jadi diri sendiri untuk menggapai cita-cita mereka tanpa harus menutup diri dari setiap masukan maupun kritik dari orang-orang sekitar. Kalau saya gini, ada prinsipnya, saya mau belajar gitu, belajar dari setiap pengalaman hidup, belajar dari pengalaman hidup orang lain pun juga gitu ya kan. Tidak serta merta untuk kita sepakat untuk semua hal yang berbeda gitu. Itulah prinsip saya pertama gitu ya kan. Tidak lantas harus sepakat dengan setiap hal yang berseberangan gitu. Tetapi kita bisa menghargai yang namanya perbedaan gitu. Kita dalam keluarga pun juga kadang kita suka berdebat untuk hal-hal tertentu yang tidak sepaham. Kita di dalam lingkungan pergaulan pun juga kita sering berdebat untuk hal-hal yang juga tidak sepaham ketika kita bergaul dan bersahabat gitu. Di dalam lingkungan masyarakat pun juga demikian gitu. Ada orang yang pro, ada orang yang kontra. Karena sebaik-baiknya kita ada celah di mana orang juga tidak akan bisa menghargai kebaikan kita. Betul. Iya kan? Gitu. Jadi yang paling penting adalah kita bisa kita bisa menerima perbedaan gitu. Terus ketika kamu pun juga tidak bisa menerima perbedaan, janganlah kamu menjadi orang yang pembenci gitu. Kalau nggak bisa terima ya udah nggak bisa terima gitu. Nggak harus jadi orang yang pembenci. Radikal sekali kamu itu gitu. Kayak yang jadi lagi tren-tren sekarang gitu, ya kan. Terus yang ketiga, dari semuanya itu saya belajar untuk bagaimana menjadi orang yang selalu bersyukur untuk setiap hal gitu. Itulah buat saya gitu. Jadi kita bisa menjalani apa saja menjadi sesuatu yang terbaik versi kita dengan cuma 3 poin itu menurut versi saya gitu. Benar-benar. Iya, itu deh supaya kita bisa punya semangat, harapan yang baru untuk mencapai cita-cita kita tanpa kita harus meninggalkan identitas diri kita sendiri. Menjadi orang lain justru itu yang paling parah ya Kak. Benar-benar. Karena pernah nggak sih kayak gitu? Benar, karena kita nggak bisa menyenangkan hati semua orang kan. Betul, gitu betul. Ya kan. Karena gini, orang itu selalu tanya gitu, kamu bisa nggak berubah? Oke. Ada loh caranya berubah gitu dengan bimbingan pastoral di Doa putus mungkin? Nah, biasanya seperti itu. Saya rasa bahwa saya berusaha untuk menyenangkan hati orang. Gitu. Tapi pernah ada dalam usaha-usaha itu pernah? Saya pernah potong rambut pendek, saya pernah banget ingin berubah gitu, tapi saya tersiksa sebenarnya. Saya bergumul dengan diri saya gitu. Jadi jangan bilang bahwa orang kayak kami ini terlalu senang. Kami juga hidup dengan pergumulan kami. Siapa sih yang senang dengan keadaan jadi seorang transgender seperti saya? Gak pernah ada orang yang minta saya jadi saya gak pernah minta jadi seorang transgender sebenarnya. Saya mau hidup normal pada umumnya. Bayangin aja, sebenarnya negara aja sudah tidak memberikan tidak memberikan tempat buat kita ya kan menjadi seorang transgender. Gak usah ngomongin negara terlalu luas gitu. Lingkungan di tempat kita tinggal dimanapun masih banyak gitu, sadar atau tidak sadar masih banyak orang yang memang sangat diskriminatif. Gak pernah ada orang yang pengen jadi seorang transgender yang hidup keluar dari kurung masa dia sudah harus siap dengan segala macam bulian. Ketika dia di jalan gitu orang akan teriak dia wewencong. Pengen gak sih? Telinga ini udah saking tebalnya memang sudah tidak lagi ingin meresponi karena sebenarnya memang soalnya harus juga meresponi gitu. Dan lirikan-lirikan gitu. juga yang karena saya pikir bahwa dengan tanpa kamu meneriaki saya udah dengan keadaan saya kayak gini itu so what gitu ya kan. Saya nggak perlu penilaian kamu gitu karena saya nyaman dengan diri saya yang tahu diri saya, keluarga saya yang tahu diri saya, ya udah gitu, selesai buat saya. Jadi saya nggak perlu apa penilaian orang terhadap saya gitu. Berusaha banget gitu dengan setiap pergumulan ini gitu ya kan. Tapi itu dia kembali lagi bahwa saya nyaman menjadi seorang Samantha Karen hari ini gitu. Saya mensyukuri apa yang Tuhan kasih buat saya hari ini gitu. Saya tahu bahwa ini adalah anugerah menjadi seorang saya yang sekarang ini anugerah buat saya. Kalau dulu saya belum berdamai dengan diri saya selalu berpikir bahwa Tuhan kenapa kasih saya cobaan begini besar sih
gitu ya kan. Kenapa saya berbeda dari orang Dan lain? itu dari dalam kan, Gitu, jadi kita ya kan? kitanya bergumul Gitu, sendiri. bergumul dengan diri sendiri. Kenapa saya berbeda? Kenapa saya harus terima semua ini? Kenapa saya harus begini? Kenapa harus saya begini gitu ya kan? Tapi akhirnya waktu mendewasakan, selain umur, pengalaman hidup akhirnya mendewasakan kita bahwa setiap hal yang terjadi tidak harus sesuai dengan apa yang menjadi keinginan gitu. Tuhan akan kasih peristiwa-peristiwa tertentu, pengalaman-pengalaman tertentu untuk mendewasakan kamu gitu ya kan. Jadi walaupun dunia memberi label tertentu buat saya dan komunitas, tetapi saya percaya bahwa saya punya hubungan dengan Tuhan yang memang tidak akan bisa dibatasi oleh cara pandang manusia terhadap saya. Gitu. Itu yang mau terus saya suarakan juga kepada teman-teman komunitas, bahwa seperti apapun kamu, dunia boleh tolak kamu, tapi percayalah ketika kamu masih ada sebagaimana kamu ada hari ini, percayalah bahwa kamu selalu dikasih kesempatan oleh Tuhan, bahwa walaupun kamu dengan keadaan kamu kayak gini, kamu bisa menjadi berkat buat orang lain. Saja. Betul sekali. Wow, luar biasa. Jadi bukan hanya yang berbeda, tapi bahkan kita pun yang sehari-hari penuh dengan banyak pergumulan, dan kita harus tetap percaya bahwa apapun keadaan kita, Dia Tuhan yang selalu memakai apapun dalam hidup kita untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Benar. Dan tetap kita menjadi orang-orang yang dicintai terlebih oleh Tuhan. Dan kita masih akan kembali lagi hanya di Afroline Radio, suara dari timur. Dan masih kembali lagi di Coffee Break bareng Indi dan juga ada Kak Karen di sini. Masih setia bersharing bareng kita. Nah, kalau tadi kita udah ngomongin banyak banget ya, sekarang ini bakal mau ngomongin yang lebih ringan-ringan dulu deh ya. Nah, sekarang kalau friends yang ngikutin Kak Karen di Facebook ya, pasti kalian udah lihat kan apa aja sih yang Kak Karen lakukan aktivitasnya sehari-hari. Nah, kalau ini nih lagi lihat gimana sih seorang Kak Karen ini bergerak di belakang layar dalam mensupport Miss Indonesia yang dari perwakilan dari NTT ya, which is itu buat kita bangga banget, seorang Nadia dengan ini nih baru banget dengar dari Kak Karen kalau dulu orangnya tuh sangat tomboy banget, nggak bisa pakai high heels ya Kak ya. Benar. Tapi di tangan seorang Karen dia bisa merubah itu, melatih itu menjadi seorang Nadia yang sekarang. Boleh cerita sedikit nggak sih Kak Karen tentang bagaimana Kak Karen bergerak mendukung seorang Nadia untuk bisa punya mental dan bisa terkualifikasi untuk bisa maju ke ajang Miss Indonesia? Oke. Sebelumnya sebenarnya saya juga nggak harus itu ya menyombongkan diri bahwa saya menjadi mentornya seorang Nadia gitu. Karena sekarang kan kita tahu bahwa Nadia ini sekarang lagi digandrungi banyak orang, NTT pada umumnya gitu. Betul. Ya kan, lagi ngefans banget gitu. Banyak orang yang menggunakan embel-embel dia untuk bilang, oh saya paling berkontribusi dan sebagainya. Terus sebenarnya juga bukan tipe orang yang seperti itu, tapi sedikit kita sharing bahwa memang Nadia itu dulu adalah seorang anak tomboy. Saya ketemu dia itu waktu dia masih SMP kelas 2 kalau nggak salah gitu. Jadi saya lihat dia ini punya potensi gitu. Dia ini sebenarnya cantik dia itu cantik alami gitu. Gitu karena dia orang Sabu tetapi mukanya blasteran, tetapi matanya tuh agak sedikit chunky, agak sedikit Chinese gitu ya kan. Jadi dia tuh kayak komplit buat saya. Mungkin karena mata seorang MOA mungkin ya gitu. Iya kan gitu. Jadi dia itu mukanya kayak bule tapi matanya Cina. Anaknya tuh senyumnya tuh cantik gitu. Dan anaknya ini punya konstruksi tulang itu kayak model gitu. Dia tinggi gitu ya kan. Dan dia padat gitu. Jadi akhirnya saya bilang saya pengen coach kamu jadi model gitu, mau tidak gitu, mau gitu. Akhirnya bawalah orang tua kita buat janji. Waktu itu kebetulan ada saudara saya namanya Ma'alu Herewila. Kebetulan dia yang memperkenalkan saya juga dengan Nadia itu gitu. Jadi akhirnya saya nge-coach si Nadia. Akhirnya bawalah orang tua si Nadia itu ke saya, terus saya bilang, saya punya aturan tertentu. Ketika kamu mau dibentuk oleh saya, kamu sudah harus siap dengan segala konsekuensi dan bentuk ajaran yang saya akan berikan buat kamu. Keras ya? Saya itu tipe orang yang keras, ngomong aja udah segini tegasnya gitu ya kan Kak gitu. Ya karena itu dia, kalau latihan ya kamu tidak bisa, kita harus ulang sampai kamu bisa. Jadi waktu itu tuh kita latihan, dia tuh nggak bisa pakai high heel sama sekali. Latihan tuh sampai kakinya tuh selecet-lecetnya, dia nangis dan senangis-nangisnya, tetapi dia akan tetap berdiri dan bilang, terus lu mau jadi nggak? Lu itu mau
Mau latihan ini hanya untuk sekedar iseng, senang-senang, ataukah kamu menjadi sesuatu dari apa yang kamu latihan ini, gitu. Kalau kamu pengen menjadi besar ya, kamu harus melewati setiap proses ini, gitu. Jadi akhirnya oke, saya mau. Kita berproses, kita mengikuti beberapa ajang kompetisi di Kupang gitu ya kan. Dia pernah nggak juara dia, tapi saya bilang gitu, banyak orang juga yang menyepelekan dia gitu. Kita pernah ada dalam satu ruang make up di salah satu studio make up. Itu tuh modelnya tuh banyak banget, ditangani oleh beberapa orang teman-teman MUA, dan mereka itu adalah model-model senior karena Nadia itu waktu masih junior. Waktu saya ngenanganin Nadia, saya bilang nggak apa-apa, mereka lagi foto, selfie, cerita dan sebagainya, Nadia itu disepelekan. Itu anak baru, siapa lu gitu ya kan. Mereka nggak kenal Nadia gitu, tetapi ya itu saya bilang gitu ke Nadia gitu, gak usah peduliin mereka, suatu saat kamu akan jadi luar biasa. Itu saya bilang ke dia. Dia nggak juara waktu itu, dia masih baru waktu itu. Saya nge-push mentalnya dia, orang tuanya dia juga kasih support buat dia. Orang tua dia tuh sangat support. Nadia tuh mau ikut apa aja gitu ya kan. Dan Nadia itu diperlakukan apa saja oleh saya, itu orang tuanya itu sangat rela gitu. Anaknya itu dimarahin oleh saya, bahkan dibentak-bentak oleh saya di depan orang tuanya, tapi orang tuanya memang betul-betul menyerahkan Nadia itu ke saya gitu. Akhirnya kita ikuti kompetisi demi kompetisi, jadi juara nggak juara, akhirnya sampai akhirnya Nadia menjadi hari ini gitu. Dan satu hal saya percaya bahwa itulah gitu bagaimana kita mau melewati proses gitu. Dan Nadia melewati itu semua, dan saya percaya bahwa saya waktu itu beberapa waktu yang lalu pun juga Nadia itu sempat telepon, karena telepon dikasih kesempatan waktu karantina hari lagi di karantina ya karantina hari-hari pertama itu, Nadia itu setiap finalis itu dikasih kesempatan untuk nelpon keluarganya 3 menit gitu. Jadi waktu itu tuh Nadia itu telepon bapak ibunya, terus mamanya itu sambungkan ke saya gitu. Dia di ujung telepon satu lagi nangisnya. Saya bilang ke Nadia, lo itu pergi itu bukan bawa nama dia, tapi kamu bawa SAS NTT, selempang NTT, mahkota NTT. Kamu representasi dari perempuan NTT. Jadi kalau kamu mau menyerah hari ini ya, kamu buktikan bahwa memang kamu bukan seorang pejuang. Saya bilang gitu. Ya kan, Mami Karen kan kalau ngomong sama kamu tuh kamu selalu suka cengesan kan, gitu. Kalau mau pulang berarti kamu bukan pejuang. Tapi kalau kamu berjuang sampai akhir, berarti kamu luar biasa, Nadia. Saya bilang gitu aja, simple aja ke dia. Dan akhirnya puji Tuhan waktu press conference, NTT dipanggil juga. Dari 5 orang itu NTT salah satunya adalah NTT dipanggil untuk press conference gitu. Bangganya saya tuh luar biasa dengan statement-statementnya dia. Saya bilang, ya anak tuh cengengesan tapi mindset dia tuh luar biasa ya buat saya. Dan saya percaya bahwa kamu pasti akan buat yang terbaik versi kamu. Menang atau kalah gak jadi satu soal. Yang penting kamu lakukan yang terbaik versinya kamu. Kalau kamu juara itu bonus dari setiap apa yang menjadi kerja keras kamu. Jadi saya selalu berdoa buat kamu, semoga kamu bisa melakukan yang terbaik di sana. Mungkin dari kesempatan ini juga Kak Karen bisa dong menambah rasa solidaritas dari sesama masyarakat NTT untuk mendukung saudara kita Nadia dalam ajang Miss Indonesia mungkin. Bener, saya kebetulan berkesempatan live hari ini. Saya mau mengajak semua masyarakat NTT yang lagi dengar live ini, yang lagi nonton juga live-nya saya mohon dukungan buat NTT tercinta dengan cara ngevote Nadia di aplikasi RCTI, pilih Miss Indonesia, terus lihat profilnya Nadia dan beri vote di situ sebanyak-banyaknya. Jadi satu orang itu bisa berkali-kali untuk memberikan vote. Jadi berikan waktu kalian sedikit aja untuk memberikan vote buat Nadia, karena dari setiap vote kamu itu menjadi berkat buat Nadia nantinya. Dan juga bagi Nusa Tenggara Timur. Seperti itu, setuju. Nah, kalau itu tadi kita ngomongin sesuatu yang sekarang menjadi kalau bisa dibilang kesenangannya Kak Karen ya, untuk berada di belakang panggung dari seseorang yang dia dukung dan dia support untuk menjadi orang atau memanusiakan orang lain ya, istilahnya seperti itu. Nah, kalau kita lihat nih dalam keadaan Indonesia sekarang ini yang
banyak banget dengan kasus bullying atau perundungan. Tadi kita udah singgung-singgung dikit ya Kak Kenan, bahkan dari yang secara verbal maupun non verbal, bahkan cyberbullying yang juga punya efek yang tidak bisa kita sepelekan. Nah, menurut Kakak nih, apa sih tanggapan Kakak tentang masalah ini, dan juga apa yang perlu kita lakukan supaya kita tuh bisa juga menjaga diri kita, membentengi diri kita supaya kita jangan menjadi pelaku, dan juga jangan membiarkan diri kita, atau kita bisa menguatkan diri kita untuk jangan jadi korban. Benar. Kalau saya secara pribadi ya, dulu kan saya sudah cerita dari sebelum cerita ini bahwa saya juga bukan tidak pernah dibully gitu ya kan. Bagaimana saya melewati setiap bulian orang gitu terhadap saya sudah melewati itu. Saya ini sedari kecil ya udah terbiasa dengan yang namanya bulian gitu. Jadi telinga saya udah tebal banget gitu. Tapi sebenarnya saya itu sebenarnya tidak setuju gitu. Maksud hati mungkin ingin bercanda gitu, ya kan. Tapi sebenarnya kita punya cara untuk bercanda. Kalau orang Kupang bilang main gila gitu, boleh main gila, tapi jangan sampai ketemu jadi gila dengan main gila gitu, ya kan, gitu. Karena percaya atau tidak percaya, kadang bercanda yang berlebihan itu menimbulkan luka di hati seseorang ya. gitu. Sadar atau tidak sadar itu menimbulkan luka gitu. Karena kita nggak pernah tahu gitu ya kan, psikologi seseorang gitu di tempat tertentu. Oke lah, mungkin kita nggak tahu gitu, dia itu lagi baik-baik saja, dia punya masalah pribadi kah gitu, atau kita pikir itu teman gitu. Kadang-kadang kita juga bercanda, dia kelewatan di satu tempat tertentu di mana lagi banyak orang juga gitu. Saya nggak pernah setuju dengan yang namanya bullying. Sekecil apapun pemikiran kalian bahwa ini cuma bercanda, itu tidak dibenarkan gitu. Karena sebenarnya dari cara membuli kita itu kita menyakiti orang lain gitu, baik fisik maupun non fisik, itu sebenarnya tidak diperbolehkan kalau menurut saya secara pribadi. Karena saya juga sebenarnya gak suka dibully gitu, jadi berusahalah untuk menempatkan diri kita sebagai seorang korban gitu. Karena gak enak banget kalau kita tuh disakitin oleh orang lain gitu. Jadi berusaha untuk jangan pernah kita menyakiti orang lain juga gitu. Jadi posisikan diri seperti bagaimana ketika kita disakiti. Jadi berusaha untuk jangan menyakiti gitu. Kalau itu simpelnya sih menurut saya seperti itu. Kalau cara-cara tertentu ya adalah bagaimana kita itu kalau bisa menghindari. Kalau saya tuh begitu. Kalau mengatasi bulian itu saya menghindari. Dulu saya punya beberapa orang teman-teman di sekolah yang cukup ekstrim gitu ketika mereka itu ngebully saya gitu. Baik dari sembunyiin tas saya, dari ganggu-ganggu saya gitu. Jadi akhirnya saya berusaha untuk menghindari itu. Terus yang kedua adalah tidak menghiraukan. Jadi lu, orang Kupang bilang, lu mau bataria sampai lu penggana gantang tarabek ju, itu sudah akan pernah peduli. Berusaha untuk telinga ini tebal gitu, iya kan? Gitu. Itu buat saya sih secara pribadi. Jadi satu, jangan peduli, jangan menghindar gitu. Yang kedua adalah jangan menghiraukan. Terus yang ketiga, berusahalah untuk berbicara gitu. Speak up ya, lebih. Speak up, betul. Karena saya gini, saya tuh cukup terbuka dengan ibu saya. Saya itu dengan kebetulan memang mama itu adalah teman cerita, teman curhat terbaik dalam diri saya. Jadi setiap hal yang terjadi dalam diri saya tidak terlepas dari sepengetahuan ibu saya gitu. Jadi apapun yang saya alami saya selalu cerita dengan terbuka mama. Ya dengan saya selalu terbuka gitu, dan dia selalu punya solusi gitu. Jadi carilah lingkungan pergaulan, carilah lingkungan pertemanan, siapapun bicarakan gitu ya kan. Jika kamu mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan kamu, seperti dibully, ceritakan gitu supaya dia bisa mencari solusi buat kamu gitu ya kan. Dan satu hal lagi bahwa sebenarnya anak-anak pun juga zaman sekarang itu terlalu dibiasakan dengan gadget. Anak usia masih kecil aja udah dibiasakan dengan gadget tanpa pengontrolan dari orang tua. Gitu. Jadi kadang-kadang kita nggak pernah tahu bahwa apa yang dia tonton, game apa yang dia mainkan. Benar. Dia pikir dia anak kecil cuma nonton itu hal-hal yang biasa, cuman tetap aja ada tayangan-tayangan tertentu yang sebenarnya teman walaupun itu tayangan anak kecil saling menyakiti gitu ya kan. Dan itu dia yang akhirnya tidak dibawa kontrol orang tua, apalagi anak-anak yang sudah bersekolah kadang-kadang tidak diawasi oleh guru, tidak dikasih pendidikan
dikasih pendidikan moral yang cukup mungkinkah gitu, atau memang dasarnya moral anak-anak zaman sekarang udah nggak benar kah gitu. Jadi akhirnya mereka bisa saja jadi korban, mereka bisa saja jadi pelaku. Jadi sebisa mungkin segala sesuatu dimulai dari diri kita, belajar untuk menghargai diri, untuk kita juga bisa menghargai orang lain, karena memang berbeda itu hal yang biasa gitu. Tetapi kalau kita tidak bisa menerima perbedaan dan menyakiti orang lain gitu, itu sangat disayangkan buat saya gitu. Sampai akhirnya berbuah kriminal, itu luar biasa. Apalagi anak-anak kecil gitu, kayak zaman sekarang gitu ya kan, beberapa konten-konten tertentu di Facebook, di Twitter, di Instagram, orang membagikan anak-anak di beberapa tempat di wilayah Indonesia ini. Bahkan anak Kupang beberapa waktu lalu sampai bunuh diri, yang di Mapolri kalau tidak salah itu tuh, sampai gantung diri gara-gara dibully oleh orang gitu ya kan, karena memang status ekonomi keluarganya, orang tuanya broken home. Akhirnya anak itu karena putus asa, stres, depresi, dan akhirnya mengakhiri hidupnya gitu. Dan itu sangat disayangkan gitu ya kan. Itu menurut saya. Jadi berusaha untuk menempatkanlah diri kita sebagai korban sebelum menjadi pelaku. Karena kalau kita jadi pelaku sangat disayangkan gitu ya kan. Karena satu saat kita juga akan jadi, hukum tabur tuai itu tuh selalu berlaku. Apa yang kamu tabur akan kamu tuai gitu ya kan. Dan harga yang kamu pakai akan dipakai Tuhan juga untuk memberikan itu pada kamu gitu, balas itu kepada kamu. Jadi ya setiap hal ada konsekuensinya. Kamu buat baik, dia akan jadi baik buat kamu. Kamu buatnya nggak baik, jadinya nggak baik buat kamu gitu ya kan. Jadi ya itu tips itu 3 aja gitu, cuman panjang juga gitu penjabarannya. Thank you. Karena memang kita nggak akan pernah tahu akibat atau respon apa yang kita timbulkan kepada orang lain, yang mereka rasakan akibat dari apa yang kita lakukan maupun apa yang kita katakan. Wow. Ya, dan kita akan kembali lagi tetap di Afroline Radio, suara dari Timur. Ya friends, dan kita akhirnya sampai di penghujung acara kita. Aduh, tapi masih ada satu lagi nih yang dari tadi ini pengen nanya banget nih, karena tadi kan Kak Karen sempat singgung nih ya, ada komunitas nih. Kalau ini boleh tahu nih, dan friends di rumah boleh tahu, komunitas yang tadi disebut Kak Karen itu bergerak di bidang apa sih sekarang, atau punya apa aja udah pernah dilakukan? Kalau saya dengan komunitas saya namanya itu komunitas kami, komunitas transgender itu namanya Forum Komunikasi Waria NTT gitu. Dulu kami sebenarnya organisasinya cukup solid, cuman sekarang ini karena mungkin kami sibuk dengan kesibukan kami masing-masing gitu, ada beberapa hal yang juga kadang jadi persoalan internal di dalam komunitas, di dalam organisasi, dan akhirnya kami sekarang lebih banyak yang mati suri juga enggak, karena beberapa di antara kami pun juga tetap survive, tetap menyuarakan tentang aspirasi hak kami juga sebagai bagian dari warga negara gitu. Kami terus memberikan kontribusi untuk penanggulangan HIV/AIDS di Kota Kupang dan juga di NTT gitu ya kan. Terus bekerja sama dengan pemerintah gitu, dan juga stakeholder lainnya untuk terus menyuarakan dan mengkampanyekan anti free sex gitu, dan selalu pakai kondom gitu, seperti itulah gitu. Tapi saya pun juga terlibat dalam berbagai macam komunitas sebenarnya, karena saya bukan tipe orang yang cukup nyaman dalam satu komunitas tertentu gitu, apalagi komunitas transgender saya gitu. Saya berusaha untuk keluar gitu, biar orang cukup kenal kami gitu ya kan, dengan eksistensi kami gitu, bahwa sebenarnya stigma-stigma negatif itu biar orang juga mulai berkurang gitu. Dan saya mensyukuri bahwa orang NTT, orang Kupang sekarang ini udah beda dengan 15-20 tahun yang lalu gitu. Waktu saya masih ABG ya gitu, udah beda gitu. Orang sekarang itu udah mindsetnya udah jauh lebih terbuka gitu. Memang sih kita nggak bisa pungkiri bahwa memang pro kontra itu masih ada gitu, orang yang setuju tidak setuju whatever lah buat itu semua gitu. Tapi saya rasa bahwa orang Kupang sekarang udah banyak lebih maju gitu. Jadi saya pun juga akhirnya terlibat di beberapa komunitas-komunitas tertentu gitu, seperti saya juga bergabung di yang namanya TCP gitu ya kan, Timor Creative People gitu. Saya juga bagian dari TCP gitu. Terus di dalamnya saya rasa bahwa saya memberi kontribusi dan juga membawa dampak gitu buat saya secara pribadi dan juga pada komunitas kami itu juga gitu, bahwasanya saya adalah
satu-satunya transgender yang ada dalam komunitas itu gitu. Walaupun sebenarnya saya juga sekarang udah lebih banyak ada juga di belakang layar, karena saya rasa bukan saatnya lagi saya harus terus tampil, tetapi bagaimana kasih support buat adik-adik di dalam komunitas kami itu gitu untuk terus maju. Dan sekarang ini kami juga lagi mengumpulkan kekuatan untuk bagaimana mendukung Nadia dan juga beberapa orang teman-teman yang akan berangkat dan ikut ajang kompetisi nasional nantinya gitu. Karena memang beberapa di antara kami itu seperti juga ini Angel Bulan nanti yang ikut ajang kompetisi Putri Indonesia itu juga datangnya dari komunitas kami juga dulunya gitu. Cuman kan dia udah jadi pramugari dan jadi kelihatan dia nggak eksis lagi di tempat kami, tapi dia juga bagian dari kami gitu. Jadi itu yang sekarang juga, selain Nadia yang sekarang kami lagi nge-push untuk mendukung dia, kami juga akan mendukung Angel nantinya untuk ajang kompetisi Putri Indonesia gitu. Jadi siapapun kamu tuh akan bisa berguna, bermanfaat buat orang lain gitu, tanpa punya embel-embel tertentu, dalam artian bahwa siapapun kamu, walaupun kamu adalah seorang transgender, kamu bisa bermanfaat buat orang lain kalau kamu memaksimalkan apa yang menjadi potensi diri kamu. Kamu mau berbagi dengan siapapun gitu ya kan, kamu menjadi berkat bagi siapapun gitu. Karena sebenarnya ketika kamu diberkati, kamu juga harus menjadi berkat buat orang lain. Seperti Amin. itu kalau saya. Terima kasih banyak Kak Karen untuk waktunya, sudah boleh berbagi hidup dan juga berbagi banyak hal yang tentu saja Indi yakin banget buat semua friends yang udah dengerin tadi, kita udah mulai berpikiran terbuka tentang banyak hal, dan juga mungkin mulai kita yang lagi malas, kita yang lagi merasa aduh kok cita-cita saya belum juga tercapai, atau kita yang mungkin merasa lagi dibully, kita jadi berpikir terbuka untuk mulai mencari sesuatu, membuat diri kita untuk menghindar dari itu semua, menciptakan lingkungan baru yang lebih positif, dan tentu saja menyuarakan apa yang menjadi keinginan kita, apa yang menjadi isi hati kita, dan cita-cita kita pasti akan tercapai. Terima kasih banyak Kak Karen udah berbagi. Jadi berkat. Bukan jadi pertama kali, bukan jadi terakhir kali ya Kak Karennya, mungkin nanti ke depan kita bakal ada project bareng lagi, sharing bareng Kak Karen. Saya tunggu callingnya. Dan terima kasih banyak friends yang udah stay tune dari tadi sampai sekarang. Terima kasih banyak dan semoga sharing kami ini sekali lagi berguna untuk kalian. Saya Indi pamit, dan juga saya Karen pamit dan undur diri dari Ruang Dengar Friends. Tetap dengarkan Afraline Radio, suara dari timur. Shalom.